Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dasar-dasar bagian untuk ahli waris. Langsung saja, di sini sudah saya siapkan Microsoft Excel beserta beberapa anggota ahli waris. Nah, kita akan menentukan berapa besar bagian masing-masing dan sumbernya dari mana. Insya Allah dengan memahami syajaratul waris ini akan memudahkan kita untuk menentukan bagian-bagian ahli waris. Yang pertama, kita amati dulu Surat An-Nisa ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qala minhu aw katsur nasibam mafruḍa. Yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu dan bapak serta kerabatnya. Jadi orang laki-laki dapat ketika ada ibunya meninggal atau ayahnya meninggal atau kerabatnya yang meninggal. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Artinya laki-laki maupun perempuan, anak laki-laki atau anak perempuan itu mendapatkan bagian waris dari ibu, bapak maupun kerabatnya menurut bagian yang telah ditetapkan. Di mana kita mengetahui bagian yang telah ditetapkan pada An-Nisa ayat 11. Nah, di An-Nisa ayat 11 ini sekaligus nanti akan kita masukkan bagian-bagian ahli waris pada syajaratul waris yang sudah saya siapkan di Microsoft Excel. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jadi konsep yang pertama adalah bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Ini anak laki-laki, dua orang anak perempuan. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Kalau anak perempuan yang pertama satu, anak perempuan yang kedua satu, maka bagian anak laki-laki dua. Ini. Contohnya, kalau anak perempuan itu 100.000, anak perempuan yang kedua 100.000, maka anak laki-laki 200.000. Ini adalah konsep yang pertama. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Kemudian fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Ya, anak perempuan lebih dari 2, maka potensi mendapatkan 2/3. Kita isi di sini 2/3. Landasannya An-Nisa ayat 11. Berikutnya, wa in kanat wahidatan falahan nisf.
Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta, setengah. Kita isi di sini. Anak perempuan juga berpotensi mendapatkan setengah jika seorang saja. Kalau dua orang atau lebih mendapatkan 2/3. Baik, bagian anak perempuan sudah kita isi. Berikutnya, wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Sekarang bagian untuk kedua orang tua. Dan untuk dua orang tua, ibu atau bapak, bagi masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika si mayit mempunyai anak, maka ibu dan bapak masing-masing mendapatkan 1/6. Baik, potensi yang pertama 1/6 untuk ibu, 1/6 untuk bapak. Sudah? Berikutnya. Fa in lam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Nah, di sini ibunya mendapat 1/3. Namun tidak dijelaskan bagaimana bapaknya atau bagian bapaknya ketika yang meninggal tidak memiliki anak. Nah, maka di sini dipahami bahwasanya untuk bapak itu asobah. Untuk ibu berpotensi 1/3. 1/3 bapak asobah. Jadi ibu berpotensi mendapatkan 1/6 jika mayit memiliki anak dan berpotensi mendapat 1/3 jika mayit tidak memiliki anak. Ayah berpotensi mendapatkan 1/6 jika mayit memiliki anak. Ayah mendapatkan asobah jika mayit tidak memiliki anak. Berikutnya, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Maka jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Jadi 1/6 ini dengan syarat si mayit memiliki anak atau memiliki saudara. Sudah bagiannya 1/6. Mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Pembagian-pembagian warisan tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayarkan hutangnya. Artinya bagian ahli waris itu dibagikan setelah wasiat dan hutang itu ditunaikan terlebih dahulu. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Disampaikan di dalam An-Nisa ini tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau lebih banyak manfaatnya bagimu. Fariidatan minallah. Ini adalah ketetapan dari Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi karena kita atau si mayit itu tidak pernah mengetahui siapa yang lebih banyak manfaatnya antara orang tua atau anak-anak, maka kita ikuti saja ketetapan Allah dari pembagian yang telah ditetapkan di dalam surat An-Nisa. Gitu. Nah, di sini sudah kita dapatkan dari An-Nisa ayat 11 terkait dengan bagian anak, ibu, dan bapak. Kemudian bagaimana dengan bagian suami atau istri? Kita kaji dalam An-Nisa ayat 12.
Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakun. Dan bagimu suami-suami itu mendapatkan seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sudah dibayarkan hutang-hutangnya. Maka untuk suami berpotensi mendapatkan seperdua jika almarhumah belum memiliki anak, dan jika istri itu memiliki anak, suami berpotensi mendapatkan seperempat. Maka kita isi di sini bagian suami. Potensinya yang pertama seperdua, yang kedua seperempat. Bagaimana dengan bagian istri? وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jadi ada dua potensi istri, yakni seperempat dan seperdelapan. Baik. Anak sudah, ibu sudah, bapak sudah, suami dan istri sudah. Dalam surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Yang berikutnya, wa in kana rajulun yurathu kalalatan au imra'atun walahu akhun au ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Seperenam. Untuk siapa ini? Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. Jadi seorang meninggal, ayahnya juga sudah meninggal dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja. Tidak ada ayah, tidak ada anak, tapi punya saudara laki-laki seibu saja. Atau saudara perempuan seibu saja. Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Baik, berarti potensi untuk saudara atau saudari yang seibu, potensi pertama adalah seperenam. Berikutnya, fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Artinya ada potensi dapat sepertiga manakala tidak ada ayah, tidak ada anak, dan jumlah saudara atau saudari seibu itu lebih dari satu, maka mereka bersekutu di dalam 1/3. Jadi bisa kita ketahui bagian saudara atau saudari seibu ada potensi 1/6 dan 1/3. Baik, sudah kita dapatkan bagian ahli waris dari surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Waris itu dibagikan mim ba'di wasiyati yusabiha audain ghairu mudhar.
sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Maksudnya tidak memberi mudarat kepada ahli waris adalah di dalam hal wasiat itu tidak lebih dari sepertiga. Nih, wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Jadi Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Nah, bagian dari ibu, bapak, suami, istri, anak ini juga sudah kita temukan. Untuk anak laki-laki, karena dari konsep yang awal tadi kita dapatkan bagian anak laki-laki adalah asobah. Kemudian bagaimana dengan cucu perempuan dari anak laki-laki? Cucu perempuan dari anak laki-laki ini sama dengan bagian anak perempuan. Potensinya adalah 2/3. Kalau lebih dari 2 orang atau lebih, ya setengah kalau sendiri. Ada potensi satu lagi, nanti kita kaji di dalam hadis. Kemudian kita amati An-Nisa ayat 176. Nah, di dalam surat An-Nisa ayat 176 di sini dijelaskan yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Kalalah ini adalah seorang yang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, ya, tidak mempunyai anak namun memiliki saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkan. Jadi ada potensi 1/2 bagi saudara perempuan. Ya, saudara perempuan yang dimaksud di sini adalah saudara kandung seayah seibu. Ini potensinya yang pertama 1/2. Dan jika saudaranya yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan jika ia tidak memiliki anak. Artinya potensi untuk saudara laki-laki adalah asobah. Ya. Nah, yang saudara-saudari seibu saja sudah kita temukan tadi bagiannya. Nah, di 176 kita temukan bagian untuk saudara kandung dan saudara yang seayah. Selanjutnya, tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3. Nah, kalau saudara perempuan itu 2 orang atau lebih, berpotensi mendapatkan 2/3. Ini 2/3. Ya, saudari saya tadi juga 1/2 dan 2/3. Maka untuk yang saudara saya yang laki-laki, asobah, kita amati bagian anak perempuan dan bagian saudari kandung yang perempuan potensinya sama. 2/3 dan setengah, 2/3 dan setengah, 2/3 dan setengah, mengacu ke An-Nisa 176. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan,
maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik, di sini sudah kita ketahui bagian ahli waris masing-masing. Nanti kalau ada saudara kandung laki-laki dan ada saudara kandung perempuan, keduanya ada, maka konsepnya adalah 2:1 sebagaimana dalam An-Nisa 176. Baik, di sini ada beberapa bagian yang belum kita temukan di An-Nisa 11, 12 dan 176. Maka kita kaji hadisnya. Kita buka kitab Bulughul Maram. Dalam kitab Bulughul Maram hadis nomor 975, coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhiqul faraidha bi ahliha. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Jadi di sini dijelaskan di dalam hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah bersabda, berikanlah harta warisan kepada ahli warisnya. Nah, ini sudah kita berikan kepada ahli warisnya. Yang tertuang bagian-bagiannya jelas di dalam Al-Quran. Kemudian selebihnya fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Nah, sisanya atau selebihnya adalah milik laki-laki. Ya, laki-laki yang lebih utama atau yang paling dekat. Artinya untuk laki-laki itu adalah asobah. Ini dalil untuk bagian asobah. Maka tinggal kita masukkan siapa yang laki-laki di sini, kita tulis asobah. Anak laki-laki asobah, cucu laki-laki asobah, bapak asobah, kakek pun juga asobah, kakek asobah. Kemudian saudara kandung tadi sudah dijelaskan, ini adalah asobah. Saudara seayah asobah. Anak saudara kandung asobah, ini laki-laki. Anak laki-laki saudara seayah juga asobah. Kemudian paman asobah, paman seayah asobah, anak laki-laki paman kandung asobah, anak laki-laki paman seayah asobah. Nah, bagian masing-masing sudah kita temukan. Masih ada ini yang kosong, coba kita lihat hadis yang lain. Hadis yang ke-977, wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu an fi bintin wa binti ibnin wa ukhtin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil ibnati an-nisf wa li ibnatil ibn as-sudus takmilatas sulusain wa ma baqiya falil ukht. Baik, dari Ibn Mas'ud tentang bagian warisan anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Nabi bersabda, Nabi menetapkan untuk anak perempuan setengah. Nah, anak perempuan setengah ini sudah sesuai dengan di dalam An-Nisa ayat 11 tadi. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki potensi 1/6. Jadi ada potensi satu lagi untuk cucu perempuan adalah 1/6. Dia bisa dapat 1/6 kalau si mayit memiliki anak perempuan satu saja. Untuk takmilatas sulusain, menyempurnakan jumlah 2/3. Istilahnya takmilatas sulusain ini. Jadi di sini ketika anak perempuan satu kan dapat setengah dan punya cucu dari anak laki-laki satu, maka cucu satu itu bukan setengah. Kalau cucu satu itu setengah, anak perempuan setengah habis dirkahnya. Maka
untuk takmilat as-sulusain cucu perempuan 1/6 mengacu kepada hadis ini. Gitu. Baik, di sini berarti untuk cucu perempuan potensinya 2/3, 1/2 sama dengan anak perempuan, ada satu potensi lagi yakni 1/6 takmilat as-sulusain. Dari sisi furu atau keturunan ke bawah sudah ada bagiannya. Yang berikutnya adalah ini hadis yang ke 979. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu an qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna ibni mata famali min mirasi faqala lakas sudus 1/6. Siapa ini? Dari Imran bin Husain, dia berkata, ada seorang yang datang menemui Nabi Muhammad SAW dan berkata, cucu laki-laki dari putraku meninggal dunia. Jadi cucunya dia dari anak laki-lakinya meninggal dunia. Berarti statusnya orang yang datang ini adalah seorang kakek. Dia bertanya, berapa bagianku dari harta peninggalannya atau harta peninggalan cucu? Berapa? Si kakek ini tanya harta peninggalannya untuk dirinya dari cucunya yang meninggal dapat berapa? Katanya Rasulullah, laka sudus, kamu memperoleh 1/6. Ya, maka bagian kakek potensinya adalah 1/6. Gitu, 1/6. Baik, sudah terisi di sini bagian kakek 1/6. Berikutnya, bagaimana dengan bagian nenek? Bagian nenek di dalam hadis nomor 980 wa an Ibni Buraidah an abihi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil jaddati as-sudus. Dari Ibnu Buraidah dari bapaknya bahwasanya Nabi menetapkan bagian 1/6 untuk nenek. Ya, bagian 1/6 untuk nenek. 1/6. Jadi nenek dari bapak maupun nenek dari ibu, mereka bersekutu di dalam 1/6. Nah, alhamdulillah sudah didapatkan semua bagian ahli waris. Ada satu lagi, bahwasanya bapak selain dapat 1/6 dan asobah, bapak juga mendapatkan potensi 1/6 plus asobah dalam kondisi tertentu. Kakek pun demikian, 1/6 plus asobah dalam kondisi tertentu. Alhamdulillah untuk bagian-bagian ahli waris sudah kita temukan dan kita ketahui dasar dari bagian-bagian masing-masing. Sekian, semoga bermanfaat. Untuk contoh penghitungannya nanti ada pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.